Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang mikrobiologi pangan. Oke, yuk kita simak materi berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang peranan mikroba dalam industri makanan fermentasi. Jadi memang mikroba ini fungsinya macam-macam ya. Memang ada mikroba yang berbahaya, ada mikroba yang menguntungkan. Nah, untuk mikroba yang menguntungkan ini bisa kita manfaatkan untuk mengolah bahan pangan. Jadi yang awalnya bahan pangan mentah nanti akan diolah menjadi produk yang namanya adalah produk fermentasi atau makanan fermentasi. Jadi sebenarnya fermentasi pangan ini adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba atau enzim, sehingga terjadi perubahan biokimia yang dikehendaki dan memberikan ciri spesifik pada makanan tersebut. Dan proses fermentasi ini memang lebih efisien dibandingkan dengan pengawatan yang lain. Jadi fermentasi ini memang dia salah satunya adalah tujuannya sebagai pengawetan. Jadi kalau bahan bakunya hanya umurnya sekian, dengan fermentasi dia bisa lebih lama. Selain mengawetkan juga seperti yang disebutkan tadi, memberikan ciri spesifik pada makanan tersebut. Jadi makanannya pasti akan berubah secara tekstur, aroma, rasa pasti akan berubah. Dan itu memang yang dikehendaki. Nah, manfaat fermentasi makanan adalah menjadikan makanan lebih bergizi. Contohnya adalah tempe. Tempe dari kedelai. Kedelai itu tidak memiliki vitamin B12. Nah, ketika diubah menjadi tempe, bim salah bim, ternyata di tempe ada vitamin B12. Ajaib sekali memang. Jadi mikroba ini akan mensintesis vitamin B12 pada tempe. Kemudian lebih mudah dicerna. Ya bayangkan aja sih kalian makan kedelai. Ya kan gak bisa. Kedelai itu kan sangat keras ya. Nah, ketika difermentasi oleh ragi diubah menjadi tempe, kalian akan lebih mudah untuk mencernanya seperti itu. Kemudian lebih aman. Nah, pada proses fermentasi ini beberapa jenis mikroba yang jahat itu akan hilang dan akan digantikan dengan mikroba yang baik, yang tentu saja ini akan lebih aman seperti itu untuk dikonsumsi. Memberikan flavor yang lebih baik. Misalkan tadi kedelai itu memang ada aroma sedikit langu ya ketika diubah jadi tempe, kemudian dia tempenya digoreng misalkan, nah aroma gurih dari tempe itu sangat sedap dan itu bisa meningkatkan nafsu makan kita. Nah, seperti itu. Kemudian mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi tergantung pada yang pertama adalah aktivitas air, pH, suhu, komposisi bahan dasar, dan adanya zat-zat yang bersifat mendukung. Faktor-faktor ini sebenarnya juga sama dengan faktor-faktor pertumbuhan dari mikroba, sama persis. Jadi ketika kita mau membuat makanan fermentasi, ketika proses fermentasi ya kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang mendukung pertumbuhan dari mikroba tersebut. Jenis mikroba yang dominan. Nah, di sini ada 3 jenis mikroba yang umumnya digunakan pada proses fermentasi makanan. Yang pertama adalah jenis jamur, yaitu Amylolysis aspergillus, kemudian Rhizopus. Nah, itu yang sering kalian dengar untuk digunakan sebagai fermentasi makanan. Selanjutnya adalah bakteri, yaitu golongan bakteri asam laktat atau yang disingkat dengan BAL. Contohnya Lactobacillus, Leuconostoc, Bacillus, kemudian ada Acetobacter dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis yeast seperti Saccharomyces, Candida dan lain sebagainya. Ketiga jenis mikroba ini yang memang umum digunakan untuk proses fermentasi. Kemudian penggolongan makanan berdasarkan mikroba yang berperan. Yang pertama adalah homofermentasi, hanya digunakan satu jenis mikroba, jadi hanya satu saja. Misalkan Rhizopus oligosporus, pada tempe itu hanya satu jenis mikroba. Kemudian ada lagi heterofermentasi, berarti menggunakan lebih dari satu jenis mikroba. Misalkan ragi terdapat jamur Amylolysis, yeast, Endomycopsis dan Saccharomyces, seperti itu. Dan hasilnya memang fermentasi yang menggunakan satu jenis mikroba dan berbagai jenis mikroba hasilnya pasti akan berbeda. Dan masing-masing mikroba biasanya mempunyai tugas dan fungsi tertentu seperti itu.
Nah, ini contohnya untuk homo fermentatif, ada oncom, sofu, sama tempe. Oncom ini fermentasi dari bungkil kacang. Dia ada di Jawa Barat, di daerah Sunda. Saya pernah makan. Ya warnanya seperti ini memang yang ada di kanan bawah. Dia warnanya oranye seperti itu. Kemudian memang agak asam tapi seger. Karena saya jarang makan jadi memang agak aneh kalau menurut saya. Tapi bagi orang Sunda, oncom itu sangat enak katanya. Kemudian ada lagi sofu. Sofu itu adalah tofu yang fermentasi menggunakan jamur Actinomycor elegans. Kemudian ada tempe yang sudah kita kenal sehari-hari. Nah, itu ternyata menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian untuk heterofermentatif, jenis misalkan tape itu ada raginya, terdiri dari jamur, ada yeast juga. Ini macam-macam mikrobanya. Kemudian teh itu kalau difermentasi menjadi kombucha, itu menggunakan yeast sama bakteri asam asetat. Kemudian kecap itu juga produk fermentasi, jadi menggunakan Aspergillus oryzae, kemudian atau Aspergillus soyae, kemudian ada yeast dan bakteri. Kemudian ada soyu atau soy sauce, sama dengan kecap, hanya ditambahkan gandum. Kemudian ada lagi miso. Jarang sih ya kalau kita makan miso itu, tapi memang ada. Kemudian ada sake, fermentasi dari beras. Ini juga jarang kita konsumsi, atau mungkin terutama untuk yang muslim ya, karena sake itu termasuk yang haram. Kemudian ada lagi sauerkraut dan pickle. Ini juga jarang sih kita konsumsi. Kalau sauerkraut itu kebanyakan dari Eropa. Jadi kalau misalkan seperti tape, teh, kecap, soyu, miso, sake itu kita menambahkan sengaja bakterinya atau menambahkan sengaja mikrobanya, meskipun berbagai macam jenis mikroba ya, tapi kita menambahkan sengaja bakteri-bakteri itu atau mikroba-mikroba itu ke dalam bahan baku. Berbeda dengan sauerkraut sama pickle, kita hanya menambahkan bahan, kemudian menambahkan garam dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mengkondisikan tempatnya, lingkungannya. Nah, bakteri tidak kita tambahkan. Jadi bakteri itu akan secara alami hadir dan melakukan fermentasi di situ. Kemudian penggolongan bahan makanan fermentasi berdasarkan bahan yang digunakan. Jadi ada minuman beralkohol, wine, bir, sake, brem cair gitu. Mungkin bagi yang pernah mengkonsumsi pasti tahu ya rasanya minuman beralkohol seperti apa. Kalau saya sih nggak pernah soalnya. Kemudian ada lagi makanan fermentasi dari serealia, misalkan kayak gandum, jadinya adalah produk bakery atau roti. Kemudian fermentasi dari susu, keju, kefir, yogurt, dadi. Nah itu juga pastinya kalian pernah mengkonsumsi, paling enggak itu yogurt yang paling sering ya, paling mungkin sering yang kalian konsumsi. Kemudian ada lagi fermentasi dari ikan, contohnya terasi. Meskipun terasi itu aromanya nggak enak, tapi ternyata kalau dibuat bumbu atau dimasukkan dalam masakan itu sedap sekali. Dan kalau orang luar negeri ya, mencium terasi itu ya bagi mereka ini aroma yang sungguh sangat tidak sedap seperti itu. Kalau kita karena sudah terbiasa ya, jadi ya meskipun nggak sedap ya nggak masalah gitu. Kemudian fermentasi dari sayuran, sauerkraut, pickle, kimchi, tempoyak, asinan sawi. Pernah makan tempoyak, durian fermentasi, atau mungkin kimchi dari Korea ya. Kemudian kalau dari kacang ada tempe, kecap, oncom, tauco, soyu, miso. Paling sering sih tempe ya, tempe sama kecap. Ada lagi tempenya adalah tempe kedelai, ada lagi tempe kacang kalau dari Malang itu. Dan kalau saya pribadi sih lebih menyukai tempe kacang, karena kalau tempe kacang itu lebih gurih kalau menurut saya, lebih gurih, aromanya lebih harum seperti itu. Kalau tempe kedelai ya harum sih, enak sih, cuman kalau saya pribadi sih lebih suka tempe kacang. Jadi kalau kalian ke Malang, coba aja kalau misalkan makan di mana dan ada tempe kacang,
Coba aja. Biasanya tempe kacang itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan tempe kedelai biasa. Kemudian ada fermentasi dari dagung, salami sama nam. Kemudian ada fermentasi dari bahan merpati, tape ketela, growol, gatot. Tape ketela kalau di Jember, Bondowoso banyak ya tape ketela itu. Ada gatot. Gatot itu dari singkong. Warnanya hitam-hitam kayak gitu. Kalau di daerah saya di Trenggalek itu banyak. Dulu ketika saya kecil itu gatot itu banyak. Biasanya disajikan dengan parutan kelapa. Jadi dia agak basah-basah gitu. Warnanya ya memang sih agak kurang menarik ya warnanya, karena ada warna-warna hitam-hitam kayak gitu. Kemudian dari bahan lain misalkan ada tempe bongkrek dari ampas kelapa, nata de coco. Yang unik itu nata de coco. Nata de coco itu kan dari air kelapa difermentasi menjadi nata. Air kelapa itu kan nggak ada seratnya, tapi ketika jadi nata muncul serat. Jadi fermentasi itu suatu keajaiban menurut saya, karena yang awalnya nggak ada disulap dong sama mikroba menjadi ada. Kemudian penggolongan makanan fermentasi di negara-negara Asia. Jadi memang kebanyakan sih negara-negara Asia itu memang suka melakukan fermentasi pada makanannya. Dan setiap negara pasti punya makanan khas tertentu yang difermentasi. Contohnya, ada soyu miso dari Jepang, kecap tauco dari India, soy sauce dari Cina, kimchi dari Korea, kemudian tempe dari Indonesia. Kemudian ada lagi petis, terasi itu juga dari Indonesia. Kemudian makanan fermentasi yang mempunyai tekstur menyerupai daging, tempe contohnya, dan lain sebagainya. Jadi memang setiap daerah biasanya juga punya kekhasan masing-masing. Penggolongan lain juga banyak. Jadi dan juga fermentasi ini terkadang sengaja digunakan untuk menghasilkan flavor tertentu. Jadi misalkan menghasilkan flavor seperti daging dari protein nabati, soy sauce, soyu, kecap, miso seperti itu. Jadi aromanya memang ada aroma gurih khas daging seperti itu. Kemudian memperkaya produk dengan vitamin. Jadi yang awalnya nggak ada menjadi ada. Contohnya tadi sudah saya jelaskan seperti tempe. Kemudian ditujukan untuk pengawetan karena memang biayanya relatif rendah ya. Contohnya seperti pickle, sauerkraut, kimchi seperti itu. Jadi sayuran tuh gampang rusak, nggak bisa disimpan terlalu lama. Tapi dengan adanya fermentasi, itu sayuran fermentasi bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama dengan pengemasan yang bagus tentunya. Nah, ini contohnya adalah fermentasi pangan dari bahan protein nabati. Contoh tempe. Tempe ini memang sangat digandrungi oleh bagi mereka yang vegetarian, karena vegetarian itu tidak bisa atau tidak mengkonsumsi daging, padahal mereka juga butuh protein dan beberapa vitamin tertentu dari daging, contohnya vitamin B12. Jadi cuman tempe doang nabati protein nabati yang mengandung vitamin B12. Dan juga tempe ini memang dia bisa memenuhi asupan protein dengan baik. Jadi proteinnya Indonesia itu adalah ya tempe ini gitu. Jadi kalau ada yang mengolok-olok tempe itu murah kemudian nggak layak dimakan, ya menurut saya itu nggak benar. Orang yang bilang kayak gitu sih pastinya nggak tahu bahwa sebenarnya tempe itu manfaatnya sangat besar gitu. Dia sudah murah, proteinnya ada, vitaminnya ada, apalagi gitu kan. Dan ciri dari tempe yang paling spesifik adalah warnanya yang warna putih. Jadi memang jamurnya itu membentuk jaring-jaring warna putih. Teksturnya pasti kompak dan ada flavor khas tempe. Kemudian ini merupakan sifat-sifat dari jamur Helicobacter yang digunakan untuk fermentasi dari tempe. Dia memiliki aktivitas proteolitik yang tinggi sehingga dia bisa memecah dari protein. Makanya proteinnya kemudian itu mudah dicerna di
tempe itu. Dan juga dapat mensintesa komponen antioksidan yaitu isoflavon. Ini juga menarik sekali. Tempe nggak cuma sekedar tinggi protein doang, tapi ternyata juga punya antioksidan dan juga punya komponen antibakteri. Sehingga dia bisa menghambat pertumbuhan dari aflatoksin. Toksin-toksinnya itu udah nggak ada. Kemudian ada lagi kecap. Kecap ini juga unik karena biasanya setiap daerah itu punya perusahaan kecap. Kalau kalian pergi ke daerah mana gitu pasti ada di sana tuh pabrik kecap. Jadi kalau misalkan gini dah, paling gampang menemui kecapnya itu ada di penjual mie atau bakso biasanya. Biasanya orang-orang lokal itu nanti juga akan menggunakan kecap lokalan itu gitu kan. Beda kalau misalkan seperti kecap yang diproduksi dengan sama perusahaan besar itu nanti akan dijual dalam skala nasional. Nah, kalau untuk skala lokal biasanya juga hanya untuk pedagang-pedagang lokal. Dan itu setiap daerah pasti punya ciri khas kecap masing-masing. Kalau yang nasional itu kebanyakan sudah menggunakan proses fermentasi iya, proses dengan kimiawi juga iya. Tapi untuk yang tradisional, untuk yang lokalan lebih sering menggunakan yang fermentasi aja. Dan itu memang hasilnya berbeda antara yang full fermentasi dan yang separuh fermentasi, separuh menggunakan kimia seperti itu. Untuk kecap sendiri inokulannya adalah Aspergillus oryzae dan Aspergillus sojae. Kemudian ada beberapa bakteri asam laktat misalkan seperti Pediococcus cerevisiae, L. brucki dan yeast yang lain. Kemudian untuk pada buatan kecap sendiri, karena ada banyak mikroba yang berperan, maka yang pertama kali tumbuh atau mikroba yang ada muncul pertama kali adalah bal bakteri asam laktat yang fungsinya membentuk asam dan flavor yang spesifik. Nah, bakteri asam laktat ini dia akan menghasilkan asam. Karena asamnya sudah banyak, maka pH-nya pasti akan turun. Nah, ketika pH turun, itu nanti yeast-nya akan tumbuh. Nah, yeast ini fungsinya menghasilkan etanol dan komponen flavor. Kemudian ada lagi fermentasi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan itu biasanya akan digarami terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi dan menghasilkan asinan. Nah, fermentasi ini berlangsung secara spontan atau tanpa starter. Jadi memang hanya kita mengkondisikan lingkungannya saja, kemudian bakteri atau mikrobanya akan datang sendiri, kemudian melakukan proses fermentasi. Jadi untuk fermentasi spontan ini biasanya tiap kali pembuatan ya rasanya bisa berbeda-beda karena yaitu tadi spontan tanpa starter, secara alami akan terjadi fermentasi. Contohnya kalau di Indonesia itu ada fermentasi durian, tempoyak itu tadi, kemudian ada asinan sayur, asinan sawi maksud saya. Di luar negeri ada sauerkraut dan kimchi. Kemudian fermentasi dari protein hewani. Contohnya yang pertama adalah yogurt. Yogurt ini dihasilkan oleh bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dan dia memang ciri khasnya adalah rasanya yang asam, kemudian teksturnya yang semi padat. Awalnya ini untuk yogurt berasal dari Eropa, kemudian ternyata di daerah lain juga ada yogurt. Misalkan kalau di Indonesia itu adalah dadih dari Sumatera. Ada lagi keju. Keju ini dari susu, kemudian nanti difermentasi dan dihasilkan curd atau jendalan yang padat, kemudian dipres, airnya hilang, dimatangkan dan jadilah yogurt. Yogurt sih ya ampun, ini kan sudah masuk keju ya, nanti akan hasilkan keju maksud saya. Nah, untuk keju sendiri
banyak ya macamnya, ada soft cheese, ada Swiss cheese, ada blue cheese dan lain sebagainya. Kemudian fermentasi dari bahan merpati. Yang paling kita kenal tape. Tape ada dua jenis, dari tape singkong maupun tape ketan. Ragi yang digunakan adalah jenis yeast dan jamur amilolitik. Amilolitik itu berarti ya jamurnya hanya bisa dengan bahan baku amilosa atau yang ada amilumnya, ada patinya. Jadi jamur dan yeast ini akan mengubah pati menjadi gula-gula sederhana. Kemudian fermentasinya akan dilanjutkan oleh yeast dan bal. Fermentasi berlangsung 1-2 hari. Kemudian akan mengubah tekstur menjadi lunak, ya seperti tape itu, tape singkong misalkan. Kalau yang dari singkongnya pasti keras ya, ketika diubah menjadi tape dia sudah lunak, berair ya, tape kan pasti ada airnya kan. Kemudian rasa dan aroma yang asam, dan dia juga mengandung alkohol. Namun alkohol pada tape ini dia tidak sampai memabukkan, jadi masih bisa dikonsumsi bagi yang muslim. Kemudian fermentasi dari nabati ini, contoh yang lain adalah roti menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Jadi roti itu kan ada proses pengembangan kan. Nah, proses pengembangan ini menggunakan jenis bakteri. Kemudian ada lagi alkohol. Jadi pada beberapa jenis fermentasi seperti bir, wine, kemudian spiritus dan lain sebagainya itu akan menghasilkan alkohol. Sekian ya kuliah untuk hari ini. Ada pertanyaan? Jangan lupa tuliskan pertanyaanmu di forum diskusi. Kemudian jangan lupa juga untuk cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Sampai jumpa di kuliah berikutnya ya. Bye bye.